Bicara tentang program, maka kita akan bicara juga tentang emosi. Ya, karena emosi atau perasaan adalah salah satu hal yang diatur di dalam program pikiran bawah sadar. Kok bisa kayak gitu? Ya, karena perasaan dan emosi munculnya itu seringkali tanpa kita kontrol, tanpa kita kendalikan secara sadar. Misalnya, Anda mungkin memiliki kesukaan tersendiri terhadap warna baju. Bisa jadi yang Anda sukai berbeda dengan yang teman Anda sukai, karena masing-masing orang memiliki perbedaan cara dalam memilih baju, dan karena masing-masing orang punya cara pandang tersendiri dalam memilih baju. Jadi itu tadi, karena ini bagian dari program. Misalnya, Anda ingin membeli baju, dan karena Anda paling suka warna hijau dan Anda tidak suka warna merah, maka Anda akan membeli baju dengan warna yang Anda sukai, yaitu hijau. Dan Anda tidak membeli baju yang warna merah, karena Anda tidak suka warna merah. Banyak di antara kita yang terjebak dengan pemikiran ini. Misalnya, Anda butuh baju, tapi karena tidak ada yang warna hijau, maka menjadi sulit bagi Anda untuk membeli baju, karena Anda sudah punya pemikiran kalau baju yang Anda sukai adalah baju warna hijau. Ada model bagus, tapi warnanya merah. Anda sudah berkeliling mencari baju warna hijau, tapi modelnya tidak bagus, dan Anda putuskan untuk tidak jadi membeli baju walaupun Anda sudah capek berkeliling mencari baju. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Ya, karena baju-baju yang ada tidak sesuai dengan program yang ada di bawah sadar Anda. Program ini sudah terinstal dalam pikiran bawah sadar kita dalam waktu yang cukup lama. Dan jika Anda ingin mengubah program pikiran Anda tentang cara memilih baju misalnya, maka Anda harus mengubah program pikiran bawah sadar. Perasaan ini salah satunya diatur oleh program Anda. Maka Anda bisa mengubah program itu di dalam pikiran bawah sadar Anda. Di sini kita butuh ilmu-ilmu terapi tentang taubat, ikhlas, syukur, doa, zikir, tadabbur Al-Quran, dan terapi dengan ibadah. Atau terapi ikhtiar insaniyah dengan hipnoterapi, EFT, NLP, dan lain sebagainya. Sehingga kita bisa menjadi majikan atas perasaan kita sendiri. Dan kita tidak tersiksa oleh perasaan kita sendiri. Contoh selanjutnya, bagaimana dengan perasaan marah? Marah pun bagian dari program. Sudah terprogram kapan kita harus marah, dalam situasi apa kita bisa marah, pada siapa kita akan marah. Semuanya sudah ada programnya yang terinstal dari masa lalu. Diinstal oleh orang tua kita, pengalaman hidup kita, secara sengaja maupun secara tidak sengaja. Ada banyak di antara kita, para orang tua yang sudah memiliki anak. Misalnya, kita nggak sengaja kelepasan marah kepada anak kita. Begitu sudah selesai, kita menyesali sendiri. Kenapa kita harus memarahi anak itu untuk sebuah peristiwa yang mungkin sepele? Itu karena saat kita sedang marah, kita tidak sadar. Karena kita sedang menjalankan program refleks otomatis yang tertanam di bawah sadar. Begitupun misalnya ada orang yang takut berjualan. Kenapa? Karena dia belum punya program untuk berjualan. Dia ragu, malu mungkin, atau takut sebelum dia mencoba berjualan dan mendapatkan manisnya berjualan. Mungkin bagi dia agak kesulitan. Beda ceritanya dengan seorang anak yang sejak kecil sudah sering diajak berjualan oleh ibunya atau oleh ayahnya berjualan di pasar misalnya. Kayaknya badannya pegel-pegel kalau dia nggak jualan. Terserah mau laku atau nggak laku, tapi itu menjadi hobi dan kesenangan bagi dia. Perasaan-perasaan ini sekali lagi sudah terprogram di bawah sadar kita. Sekarang, tinggal kita cek perasaan kita selama ini. Apakah kita bisa mengontrol perasaan kita atau sebaliknya, kita yang dikendalikan oleh perasaan kita? Apakah setiap hari kita menjalani perasaan yang nyaman, enak, produktif untuk hidup kita, atau justru setiap hari kita terjebak dengan rasa takut, cemas, was-was yang sebetulnya tidak perlu? Ketika kita ingin mengubah kondisi perasaan kita, maka ubahlah dari program yang ada di dalam bawah sadar kita masing-masing.